Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamera ambil. Kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada hari ini apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Wa syukurillah. Allahu Akbar. Semangat hari ini anak-anak ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, kita akan membaca doa terlebih dahulu. Siapa satu orang ke depan kelas untuk membaca doanya? Lagu wajib nasional yang berjudul Padamu Negeri. Untuk mengenal rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia. Menyanyikan lagu kebangsaan kita. Sekarang sebelum kita memulai materi kita hari ini, materi yang lalu kita sudah mempelajari tentang pengolahan
eksplanasi. Teks eksplanasi adalah, siapa yang mengerti tentang teks eksplanasi? Apa yang maksud dengan teks eksplanasi? Teks? Ya, Bu. Iya. Dalam teks yang berisi penjelasan tentang suatu kejadian atau peristiwa alam, sosial, ilmu, pengetahuan, budaya, dan lain yang dapat terjadi. Iya, tepuk tangan untuk terjadi. Teks eksplanasi adalah suatu kejadian atau fenomena yang terdapat di dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak, kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi. Sekarang kita akan menayangkan video yang terkait dengan teks eksplanasi. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Squad, apa kabar? Berjumpa lagi dengan Melly di dalam YouTube channel Colorful Squad, tempat belajar dan bermain di sekolah dasar. Nah, di video kali ini kita akan belajar tema 6, mata pelajaran bahasa Indonesia, materi, kata kunci dan ringkas teks eksplanasi. So, check it out ya. Baiklah anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan membuat kesimpulan dari bacaan, siswa mampu menyajikan ringkasan teks penjelasan secara ringkas dan jelas dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian dengan topik meringkas teks eksplanasi? Di dalam kegiatan meringkas, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Yang pertama, membaca semua teks, dan yang kedua yaitu menggarisbawahi kata-kata penting atau kata kunci. Lalu, apa sih dimaksud dengan kata kunci? Kata kunci adalah sebuah kata yang memiliki posisi yang istimewa dalam sebuah klausa, kalimat, alinea, hingga bacaan. Terlebih karena dapat digunakan sebagai penunjuk atau penghubung ke bagian lain dari bacaan yang sama maupun menerangkan inti dari sebuah informasi atau bacaan. Kata kunci merupakan salah satu unsur penting dalam pemahaman sebuah bacaan. Dengan menemukan kata kunci, kita dapat memperoleh wawasan tentang materi atau topik yang dibahas dalam sebuah bacaan atau informasi. Meski begitu, kata kunci pada umumnya tidak disajikan secara eksplisit dalam sebuah bacaan. Untuk dapat menentukan kata kunci dari sebuah bacaan, kita harus lebih dahulu mengetahui inti yang sedang dibahas dalam bacaan tersebut, baik dengan menggunakan terlebih dahulu info maupun kata-kata yang digunakan. Barulah setelah itu, kata kunci dapat dirumuskan dengan menyarikan inti dari seluruh ide pokok tersebut. Nah, anak-anak, Videonya anak-anak, supaya kita mengerti mengerjakannya. Meringkas adalah suatu kegiatan menyajikan secara singkat dari suatu karangan dengan mempertahankan urutan isi dan sudut pandang pemeran aslinya. Nah, biasanya kita meringkas suatu teks eksplanasi. Lalu apa sih teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang suatu kejadian atau peristiwa alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya yang dapat terjadi. Teks eksplanasi memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan teks yang lainnya. Ciri-ciri teks eksplanasi antara lain: yang pertama, memiliki struktur yang terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan kesimpulan. Dua, memuat informasi berdasarkan fakta. Simak teori. Tiga, fakta yang terkandung membuat informasi yang bersifat ilmiah dan keilmuan. Nah, anak-anak, ada pepatah yang mengatakan practice
samping. Yang pertama, kalian bacalah terlebih dahulu teks tersebut. Lalu kita tentukan kata kuncinya dari masing-masing paragraf. Di sini bisa kalian lihat yang di garis bawah di merah itu merupakan kata kunci dari masing-masing paragraf. Nah, setelah kita menentukan kata-kata kuncinya, sekarang kita akan tentukan kalimat mana saja yang penting. Nah, berikut ini adalah beberapa kalimat yang penting dari masing-masing paragrafnya, sehingga kita bisa membuat kesimpulannya. Setelah kita garis bawahi mana saja kalimat yang penting tersebut, sekarang kita bentuk menjadi suatu paragraf ringkasan teks. Nah, berikut ini adalah ringkasan teks perbedaan suhu dan panas. Indra peraga seperti telapak tangan tidak dapat menentukan secara tepat derajat panas dan ini suatu benda, karena setiap orang memiliki perbedaan dalam merasakan suhu di sekitarnya. Dalam ilmu pengetahuan alam, untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu keadaan, digunakan suatu besaran yang disebut suhu atau temperatur. Panas atau kalor dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Suhu adalah besaran yang dinyatakan derajat panas suatu benda. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Nah, anak-anak, itulah tadi bagaimana cara membuat ringkasan dari suatu teks. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Sebelum saya tutup, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share serta nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara. Baiklah anak-anak, kita sudah menayangkan video tentang menemukan kata kunci dan meringkas teks yang akan ibu bagikan. Coba di teksnya ada di meja masing-masing. Kemudian setiap paragraf ada kata kuncinya. Kemudian meringkasnya. Satu orang satu paragraf menemukan kata kunci dari teks yang ibu bagikan. Ada teksnya? Sudah ada teksnya? Ini ada teksnya. Ini teksnya. Kemudian ini ringkasannya. Coba kalian baca teks yang ada di meja kalian masing-masing, yaitu perbedaan suhu dan panas. Di paragraf perbedaan suhu dan panas ada kata kuncinya atau kata-kata yang penting. Kata-kata yang penting kita ambil setiap paragraf satu orang satu. Kemudian kita tulis di LKPD-nya. Kemudian setelah menemukan kata kunci lalu meringkas. Teks ini menjadi ringkasan yang baik dan benar. Coba kita perhatikan teksnya. Ada teksnya masing-masing? Di depan coba perhatikan teksnya. Mana teksnya? Itu ada teksnya. Satu lagi ada teks. Coba lihat. Di teksnya ada bacaan perbedaan suhu dan panas. Tadi kita sudah melihat tayangan videonya. Disuruh membuat setiap paragraf ada kata kunci ataupun kata-kata yang penting. Diambil dari teks tersebut. Kemudian kita meringkasnya. Di bawahnya meringkas. Sesudah kita memilih kata kunci. Coba baca teksnya. Masing-masing coba baca sendiri teksnya. Di depan meja ini ada teksnya semua. Coba kalian perhatikan.
Apa judulnya? Perbedaan suhu dan panas. Indra peraba seperti telapak tangan tidak dapat menentukan secara tepat derajat panas dan dengan suatu benda tangan hanya dapat memperkurangkan proses dengan suatu benda. Ada tagnya kan? Ada. Di tag ini ada paragrafnya. Di setiap paragraf kita membuat kata kunci dan meringkas. Sudah mengerti anak-anak? Sudah. Nah, coba kerjakan di setiap kelompok. Tulis nama kelompok. Kemudian menemukan kata kuncinya dan meringkasnya. Setiap orang harus membaca tagnya baru menemukan kata kuncinya. Coba kerjakan. Ayo baca tagnya. Jangan nggak ada yang baca. Kalau tidak ada baca kita tidak mengetahui tanda kuncinya. Nah, ini tagnya coba dibaca supaya kita menemukan kata kuncinya dan meringkasnya. Coba lihat tagnya dibaca dengan teliti. Dah. Coba kerjakan dengan baik. Dibaca dengan baik dan benar supaya bisa menemukan kata kunci, kemudian meringkasnya. Tagnya adalah tag perbedaan suhu dan panas. Indra peraba seperti telapak tangan tidak dapat menentukan secara tepat. Dengan derajat panas dan dengan derajat panas dan dingin suatu benda. Coba dibaca tagnya. Kalau nggak dibaca tagnya tidak mengerti mana yang kata-kata penting. Diambil setiap paragraf.
diambil terus. Dah. Ya. Kata kunci paragraf 1, kata kunci paragraf 2, dan kata kunci paragraf 3. Di setiap paragraf ada kata kuncinya atau kata-kata penting. Coba kerjakan dengan teliti. Kemudian meringkas. Sudah ada tadi seperti ada di video. Sudah siap? Sudah? Sudah siap? Meringkas sudah? Meringkas. Tulis meringkas terus. Sesudah kata kuncinya meringkas. Meringkaskan teks yang ada di depan kalian masing-masing yang telah ibu bagikan, yaitu perbedaan suhu dan panas. Sebutkan nama kelompoknya, jangan lupa tulis nama kelompoknya. Kita sudah membagikan kelompok. Sudah dapat? Sudah dapat? Sudah dapat ya? Sudah dapat kata kuncinya? Meringkas. Sudah dapat kata kuncinya, ada meringkas. Kita ke eksplanasi. Ya, ini teksnya ya. Terus penjelasannya. Yang mana yang penting ditulis di bawah ini. Kita lihat apa isi teksnya. Siap? Kalau udah siap, siapa yang mau mempresentasikannya? Coba kelompok mana yang mau mempresentasikannya? Kelompok apa itu? Kelompok energi panas. Di paragraf 1,
Siap ya? Dah, maju ke depan terus kelompok konduksi. Ayo ke depan. Kelompok konduksi. Oke, masukkan sertifikatnya. Wah, yang besar suaranya. Ya, duduk. Ya, tepuk tangan ke kelompok konduksi. Baiklah anak-anak, kita telah mempelajari tentang teks eksplanasi, tentang menemukan kata kunci dan membuat ringkasannya. Kemudian kita di IPA kita akan mempelajari tentang percobaan perubahan panas. Perubahan energi panas dari es. Kita akan membuat uji coba. Es kita taruh di dalam 3 mangkok, kemudian kita letakkan di luar 1 mangkok, di dalam kelas 1 mangkok, dan di dalam lemari 1 mangkok. Membuat percobaan mana yang mana cepat mencair, dia akan merambat melalui sumber energi panas. Coba anak-anak ada bawa es? Ada. Coba esnya diambil 1 orang dibelah 3 mangkok. Coba ambil es. Ambil es 1 kelompok 1. Kemudian dibagi 3. Ditaruh dalam 3 mangkok. Kelompok, ayo ambil. Ayo ambil. Ditaruh dalam mangkok 1. 3 mangkok. 1 di luar, 1 di dalam kelas, 1 di dalam lemari. Buka di luar, 1 orang ya, buka di luar, taruh di sini. Coba 2 orang supaya nggak basah di dalam. 2 orang aja ya. Taruh. Di sini aja. Esnya dibuka, jangan di dalam mangkok, taruh dibuka. Di dalam mangkok supaya tidak tumpah airnya. Ambil es bagi 3 buah mangkok. Iya. Coba. Dibagi 3-nya. Coba bagi 3-nya. Ini ada mangkok. Coba ambil batu sapu. Ya, kita bagikan esnya untuk kelompok lain. Ya, kita bagi coba. Kelompok lain ya. Coba ini, coba ada mangkoknya.
Udah, satu lagi. Udah. Udah. Airnya buang. Buang airnya. Udah 3 mangkok, udah. Kalau udah ada 3 mangkok. Udah nih, udah ada 3 mangkok. Ya, yang satu taruh di panas matahari, satu orang aja. Taruh di panas matahari. Udah? Duduk yang bagus. Udah cukup. Udah, taruh airnya, udah. Udah, duduk yang bagus. Duduk yang bagus, coba. Esnya. Satu lagi mangkoknya, coba. Dan nih, coba taruh di luar di panas matahari satu. Di dalam lemari satu. Ya. Kemudian di depan satu. Udah, duduk yang bagus. Udah. Ini udah ditaruh di panas matahari satu. Udah. Duduk yang bagus, coba. Kita akan melihat, coba duduk yang bagus. Coba ini ibu bagikan LKPD-nya, coba dicatat. Dicatat berapa menit dia akan mencair. Di luar berapa menit mencair. Di dalam gelas berapa menit mencair. Kemudian di dalam lemari berapa menit mencair. Itu namanya perubahan panas. Perubahan panas dengan es yang dinamai dengan konduksi, yaitu merambat dia. Ini ada lembar pengamatannya, coba dicatat yang di dalam, di luar berapa menit dia mencair. Di dalam gelas berapa menit mencair, yang ditutup berapa menit mencair. Coba dicatat. Ya. Coba lihat.
menit mencair. Coba perhatikan masing-masing kelompok. Ya, berapa menit mencair? Yang di luar coba lihat, satu orang di luar. Coba yang di luar di panas matahari. Satu orang satu kelompok. Iya, di lemari, di luar, di atas meja. Yang mana yang duluannya mencair? Yang mana yang duluan mencair? Coba yang di luar. Dan yang di luar berarti cepat mencair dia karena kena sinar matahari atau energi panas. Lebih cepat mengalir, itu namanya perubahan panas. Itu namanya perubahan energi panas di dalam bentuk es. Udah mencair di luar? Udah? Belum juga ya? Sebentar lagi dia akan cepat mencair kalau di luar. Di luar lebih cepat mencair karena kena sinar matahari dia. Coba catat. Berapa menit ini udah? Berapa menit? Udah 5 menit ya. 5 menit udah mencair. Kalau di luar udah berapa? Udah setengah. Udah setengah mencairnya. Coba kita lihat di luar. Ada setengah mencairnya. Ada setengah mencairnya di luar?
yaitu merambat. Berbahan benda es, mencair, lebih cepat di sinar matahari. Ada perubahan coba lihat, ada perubahan mencairnya. Kalau di luar lebih cepat dia karena kena sinar matahari. Di dalam kelas lebih lama, kalau di dalam lemari lebih lama lagi. Itulah perubahan energi, disebabkan energi panas dia. Kita percobaannya di es. Ada perubahan? Ada mencair dia. Coba lihat, ada perubahannya di es. Di luar lebih cepat mencair karena ada sinar matahari. Ada sinar matahari dia. Ada energi panas. Berapa menit sudah? Coba kita lihat. Udah mencair di luar, udah mencair. Perhatikan mana yang lebih mencair? Di luar, di dalam apa di dalam lemari? Coba ambil di dalam lemari. Coba ambil di dalam lemari. Sama di dalam kelas. Kemudian coba ambil di luar. Coba ambil di luar. Coba ambil di luar. Ayo, ini percobaan. Coba kita lihat mana yang lebih cepat mencair. Udah mencair ya? Lebih cepat mencair kalau di sinar matahari. Di sinar matahari lebih cepat mencair daripada di kelas. Itu namanya perubahan energi atau kalor. Udah perhatikan, coba catat. Berapa menit nih? Udah 10 menit. Udah 10 menit. Es lebih cepat mencair bila di luar kelas karena kena matahari dia akan lebih cepat mudah mencairnya. Kalau di dalam kelas lebih lama lagi, kemudian di dalam kulkas lebih lama lagi. Itulah perubahan. Coba lihat anak-anak, itulah namanya perubahan konduksi. Itu merambat karena kena sinar matahari. Udah dicatat? Udah dicatat di lembar pengamatannya. Ini udah 10 menit. Mana yang lebih cepat mencair? Udah? Coba dicatat esnya. Es di luar lebih cepat mencair karena disinari oleh matahari atau energi panas. Di dalam kelas lebih lambat dan di dalam lemari lebih lama lagi. Udah ditulis di lembar pengamatannya. Di lembar pengamatannya. Baiklah anak-anak, kita udah dicatatnya. Udah dicatat. Sudah dicatatnya yang mana yang lebih duluan di mencairnya. Udah. Ini kelompoknya udah mencatat. Berarti di luar lebih mudah ya, lebih cepat dia.
dalam kelas lebih lama dan di dalam kulkas lebih lama lagi. Itu namanya perubahan energi panas. Kemudian coba lihat anak-anak, kita ada video sumber energi panas. Coba lihat video sumber energi panas. Yuk dilihat bagaimana perubahan energi panas. Ada melalui 3 cara, yaitu radiasi, konduksi, konveksi. Kalau konduksi dia merambat. Kalau konveksi mengalir. Kalau radiasi dia memancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel. Bu Guru berbagi. Hari ini Bu Guru ingin mengajak kalian untuk belajar materi panas dan perpindahannya bagian pertama, yaitu suhu dan kalor pada mata pelajaran IPA kelas 5 tema 6. Coba perhatikan dulu di videonya supaya mengerti bagaimana perubahan energi panas. Apa itu suhu dan apa itu kalor atau panas? Kita akan cari tahu perbedaannya pada slide berikut ini. Suhu adalah kisaran atau ukuran untuk menyatakan panas atau dingin suatu benda. Suhu menunjukkan tingkat energi panas yang dimiliki suatu benda. Satuan suhu di Indonesia adalah derajat Celcius, dan alat untuk mengukur suhu adalah termometer. Sedangkan panas atau kalor yaitu salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Kalor juga dapat didefinisikan dengan energi yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Satuan panas adalah kalori, dan alat untuk mengukur panas adalah kalorimeter. Berikutnya kita akan belajar tentang alat pengukur suhu, yaitu termometer. Termometer pertama kali pada tahun 1592 dibuat oleh Galileo Galilei, seorang ilmuwan Italia yang menggunakan udara dan air. Kemudian pada tahun 1714 Daniel Gabriel Fahrenheit, yaitu ilmuwan Jerman, membuat termometer berisi air raksa. Kemudian pada tahun 1742 Andreas Celsius, ilmuwan Swedia, menemukan termometer yang menggunakan skala ukuran 100. Dan di Indonesia banyak menggunakan termometer Celsius dengan ukuran 0 sampai 100 derajat. Selanjutnya kita Up input mode. tumbuhan menghangatkan hewan berjenis. Padi, mengeringkan garam dan ikan asin. Kemudian sumber energi panas yang kedua adalah api. Yang ketiga yaitu listrik, dan yang keempat yaitu gesekan antara dua benda, seperti contohnya menggosok-gosokkan kedua telapak tangan, menggosok-gosokkan selang plastik dengan kain kering, dan menggosok-gosokkan dua batu atau dua kain kering. Dalam kehidupan sehari-hari, suhu dapat berubah-ubah yang mengakibatkan perubahan benda. Yang pertama yaitu pemuaian, yaitu perubahan benda yang ditandai dengan penambahan panjang, lebar, luas, dan volume karena tekanan kalor
atau panas atau suhu tinggi. Yang kedua, Ayo pastikan videonya supaya ngerti. benda yang ditandai dengan ukuran panjang, lebar, luas, dan volume karena terkena dingin atau suhu rendah. Pemuaian dan penyusutan dapat terjadi pada zat padat, logam, kaca, dan karet, kemudian zat cair seperti air dan minyak, dan zat gas yaitu udara. Berikut ini adalah contoh peristiwa pemuaian dan penyusutan benda. Yang pertama yaitu kaca jendela. Ukuran bingkai jendela biasa dipasang lebih besar dari ukuran kaca sebenarnya. Hal ini untuk memberikan ruang pemuaian bagi kaca saat terkena panas. Apabila bingkai jendela tidak diberi ruang pemuaian, maka jendela akan retak atau bahkan pecah saat terkena panas. Selain itu, kaca juga mengalami penyusutan pada malam hari atau saat suhu dingin. Hal ini menyebabkan ukuran kaca berkurang dan kembali terbentuk ruang pemuaian di antara kaca dan bingkainya. Contoh yang kedua yaitu rel kereta api. Sambungan rel kereta api dibuat ada celah di antara dua batang baja rel. Hal ini untuk memberikan ruang pemuaian bagi baja rel saat terkena panas di siang hari. Apabila sambungan rel tidak diberi ruang pemuaian, maka rel akan melengkung dan membahayakan gerbong kereta yang melewatinya. Selain itu, baja rel juga mengalami penyusutan pada malam hari atau saat suhu dingin. Hal ini menyebabkan baja rel kembali ke ukuran semula dan terbentuk celah di antara dua batang rel. Contoh yang ketiga yaitu ban sepeda, motor, dan mobil. Ban sepeda, motor, dan mobil tidak diisi udara terlalu banyak. Hal ini untuk memberikan ruang pemuaian bagi udara di dalam ban saat terkena panas di siang hari. Apabila ban diisi terlalu penuh, maka ban akan mengeras bahkan dapat meletus dan membahayakan pengemudinya. Selain itu, udara di dalam ban juga mengalami penyusutan saat suhu dingin. Hal ini menyebabkan udara di dalam ban kembali ke ukuran semula. Contoh yang keempat yaitu kawat atau kabel listrik dan telepon. Kawat atau kabel listrik dan telepon biasa dipasang kendur atau tidak tegak. Hal ini untuk mencegah kawat atau kabel putus saat mengalami penyusutan di malam hari atau suhu dingin. Selain itu, kawat atau kabel listrik juga akan mengalami pemuaian sehingga mengendur pada siang hari atau suhu panas. Contoh yang kelima yaitu termometer, air raksa, dan alkohol. Prinsip pemuaian zat cair yaitu alkohol dan air raksa yang akan memuai saat suhu naik. Saat termometer badan ditempelkan ke bagian tubuh yang panas, air raksa dalam termometer akan memuai dan naik, lalu berhenti sampai angka tertentu yang menunjukkan suhu tubuh. Oleh karena itu, termometer tidak diisi penuh air raksa atau alkohol untuk memberikan ruang pemuaian saat suhu naik sehingga termometer tidak pecah. Ketika termometer tidak digunakan, air raksa akan kembali turun karena mengalami penyusutan. Contoh yang keenam yaitu gelas kaca. Pernahkah kalian melihat sebuah gelas kaca yang tiba-tiba retak atau pecah saat dituangi air panas? Hal ini terjadi karena adanya pemuaian yang tidak merata pada bagian gelas. Bagian dalam gelas akan memuai lebih cepat daripada bagian luarnya, sehingga menyebabkan gelas kaca retak atau pecah. Oleh karena itu, sebaiknya tidak menuangi gelas bersuhu dingin atau gelas basah dengan air panas yang baru saja mendidih. Sekian penjelasan dari Bu Guru berbagi. Terima kasih. Iya, anak-anak kita sudah melihat perubahan energi panasnya ya. Di percobaan kita sudah kita lihat percobaannya melalui matahari. Es lebih cepat perubahannya karena ada energi panas. Kalau di dalam kelas lebih lama dan di dalam lemari lebih lama lagi. Baiklah anak-anak, kita akan membagikan LKPD-nya di setiap siswa. Kita akan
membagi LKPD-nya untuk dijawab apa yang dimaksud dengan energi panas. Kita akan mengajar LKPD-nya apa yang dimaksud dengan energi panas, kemudian sebutkan dua sumber energi panas. Tulis nama dan dijawab. Udah cukup. Coba dikerjakan LKPD-nya. Apa yang dimaksud dengan energi panas? Sebutkan dua sumber energi panas. Sebutkan matahari. Maaf, energi matahari bagi makhluk hidup. Jelaskan cara untuk mengetahui alasannya energi panas di sekitarmu. Mengapa matahari sangat penting dalam kehidupan manusia? Itu lagi. Kita kerjakan. Kita kerjakan LKPD-nya. Ada di tag-nya juga. Ayo. Baiklah anak-anak, kita sudah mengerjakan LKPD-nya. Kita akan menyanyikan lagu perpindahan kalor. Responding to emails takes time, but not with Grammarly. In a few clicks, Grammarly's generative AI drafts professional, relevant replies. Lihat, kita sudah mengerti tentang perpindahan kalor. Coba kita sekarang akan menyanyikan lagunya. Tiga cara konduksi dan kompresi dan juga
dengan derajat panas dan dingin suatu benda. Karena setiap orang memiliki perbedaan dalam merasakan suhu di sekitarnya. Dalam ilmu pengetahuan alam, untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu keadaan digunakan suatu besaran yang disebut suhu.